guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rasdiana, NIM 0446200685, mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, di sini saya akan ngejelasin atau memberikan tutor cara menginstal Exam dan cara penggunaan aplikasi Slim 9 Boolean. Ini tuh tugas 1 mata kuliah pengembangan perpustakaan digital dengan tutor Bapak Budi Santoso 02003476. Selamat menikmati video. Bye bye. Pertama-tama kita buka aplikasi VRevoke terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, kita tinggal klik aja Exam. Ketika sudah muncul di Exam, kita tinggal klik download. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, di sini ada beberapa pilihan untuk Examnya. Ada Exam Windows, ada for browser, dan Linux, dan yang terakhir juga ada OS X. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Exam Windows versi 82.12 PHP 82.12. Selanjutnya kita tinggal klik download. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik saja, kita tunggu beberapa detik, dan dia bakal langsung otomatis terdownload ya kak. Nah, ini tuh tampilan examnya. Ketika sudah download, kita tinggal next aja. Nah, ini proses installing. Udah finish, kita klik finish. Langkah selanjutnya kita buka di dokumen. Setelah itu dipilih insersi. Ya, kita tunggu. Nah, setelah itu kita masuk di Exam yang Exam Novia. Kita scroll sampai ketemu Exam Control. Nah, ini tampilan panel kontrolnya. Yang perlu kita nyalain itu MySQL. Ini tuh harus berwarna hijau ya benda-benda. Kalau tidak bisa berwarna hijau, itu berarti ada masalah di bagian kontrol panelnya. Nah, ini udah berhasil, udah warna hijau dua-duanya. Sekarang kita masuk ke browser, kita tinggal klik Slim saja. Ketika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung klik Slim, download. Kita klik download. Nah, di sini ada beberapa versi untuk Slim. Ada 9.72, 71, 70, 61, 52. Nah, di sini ada beberapa pilihan tergantung kakaknya mau versi yang seperti apa. Kebetulan di sini saya akan download versi 9.4.2. Kita tinggal pencet assessment. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita tinggal klik Slim 9 Boolean versi 9.2 zip. Ketika download sudah berhasil, kita masuk ke dokumen dan kita ekstrak terlebih dahulu ya. Ini kita ekstraknya di WinRAR. Ekstrak here terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa menit ya kak. Ketika sudah berhasil diekstrak, kita scroll aja ke bawah. Nah, ini sudah berhasil ya kak, sudah ada hasil ekstraknya. Langkah selanjutnya kita rename terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ganti jadi pustaka
Rosdiana Novia Ros, Pustaka Novia Ros. Nah, ketika sudah berhasil, kita copy lagi. Kita copy masuk di C. Setelah itu kita pilih exam Novia. Nah, di sini kita kasih masuk di htdos. Nah, setelah itu kita tinggal paste aja. Nah, ini juga membutuhkan beberapa detik ya. Oke, ketika sudah berhasil, kita masuk lagi ke Firefox untuk masuk ke localhost Pustaka Novia Ros index php login. Nah, ini tuh udah berhasil masuk di Slims-nya. Setelah itu kita langsung klik aja get start. Nah, di sini ada beberapa ini yang PHPGD. PHPGD-nya ini masih warna merah ya Kak, berarti ada yang bermasalah di bagian exam-nya. Exam control panel. Kita bisa ubah itu dengan cara kita stop dulu. Untuk effect-nya kita masuk di config PHP ini. Nah, udah masuk. Kita bisa edit. Klik theme. Nah, di sini kita pilih GD karena GD-nya yang bermasalah ya Kak. PHP GD-nya yang bermasalah. Ketika kita sudah cari, kita klik GD, setelah itu kita enter. Nah, di sini tuh ada titik 2-nya. Nah, titik 2-nya ini bisa langsung kita hapus aja ya, karena titik 2-nya itu bisa bikin bermasalah. Setelah itu kita save dan kita close terlebih dahulu. Nah, untuk efeknya ini kita bisa kembali start ya, sampai berwarna hijau kembali. Oke, kita masuk ke tampilan slimnya. Nah, ini PHPGD-nya udah tidak merah lagi ya Kak. Kita langsung next saja ke install slim. Ketika sudah masuk di install new slim, nah di sini kita pakai localhost, itu tidak perlu diubah. Di sini kita harus samain sama slims yang kita simpan di htdocs tadi, yaitu Pustaka Novia Ros. Nih, harus sama dengan di htdocs tadi. Pustaka Novia Ros. Nah, di sini username-nya kita bisa tulis admin saja. Langsung tes connection. Nah, ini sudah berhasil ya tes connection-nya. Kita langsung klik saja lagi di warna hijau. Oke, langkah selanjutnya kita masuk di bagian general simple data. Ini tuh ada dua pilihan, no dan yes. Kebetulan ini bisa juga diubah dan tidak. Ini saya ubah ya, jadi yes. Nah, passwordnya ini kita sesuaiin Kak. Ini harus sama ya passwordnya. Setelah itu kita lanjut next. Nah, ini tuh udah berhasil ya. Jika tampilannya seperti ini sudah berhasil. Nah, ini kita sudah masuk di tampilan slim. Kita bisa langsung login saja.
Nah, ini untuk username-nya harus sama-sama yang seperti tadi ya Kak. Username-nya admin. Nah, untuk passwordnya kita kasih sama seperti yang tadi. Kita next. Nah, untuk tampilannya sudah seperti ini. Setelah itu kita masuk ke sistem. Ketika sudah masuk ke sistem, kita bisa ubah untuk nama perpustakaannya menjadi Novia Rosdiana. Nah, setelah itu untuk logo gambarnya kita langsung klik saja browser. Kita cari foto apa yang buat jadi logo perpustakaan kita. Kita open, jika sudah, ini langsung saja untuk pilihan bahasa. Untuk bahasanya kita pakai bahasa Indonesia ya Kak. Nah, ini yang di bawah tidak perlu kita ganti dan tidak perlu kita ubah. Langsung saja ke simpan pengaturan. Nah, ketika sudah tersimpan, kita refresh kembali untuk tampilan slim awalnya. Nah, ini udah berhasil ya Kak. Untuk nama perpustakaannya udah terganti jadi Novia Rosdiana dan profilnya juga udah terganti. Dan penggunaan bahasanya bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke tampilan yang tadi. Setelah itu masuk di bagian kelompok pengguna. Ketika sudah masuk, kita klik saja bagian ujung tambah kelompok baru. Nah, untuk nama kelompoknya kita bisa tulis saja di sini sebagai pengelola. Sebagai pengelola, terus kita aktifkan saja. Submenunya apa saja? Ini ada daftar bibliografi, impor data, daftar eksemplar, tambah bibliografi baru. Dan mencetak katalog. Nah, selanjutnya di sini ada bagian ini bisa untuk dibaca ya. Nah, ini kita pencet baca. Setelah itu ini dibaca. Dan yang terakhir dibaca juga ya. Diubah. Nah, setelah itu ketika sudah selesai untuk pengisian bibliografinya, kita bisa simpan. Nah, ketika sudah berhasil, dia ada di bagian tampilan pertama. Dia udah masuk ya ke kelompok pengguna perpustakaan. Setelah berhasil masuk ke kelompok pengguna, selanjutnya kita akan masuk ke pustakawan dan pengguna sistem. Jika sudah masuk, kita tambah pengguna. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita isi, yaitu nama masuk pengguna. Di sini saya akan kasih nama Novia Rosdiana. Untuk nama penggunanya Novia, nama aslinya Novia Rosdiana. Tipe anggotanya tidak perlu diubah karena kita pustakawan. Nah, di sini ada surelnya yaitu email. Kita bisa isi
ataupun tidak. Kebetulan di sini saya bakal isi menggunakan email saya. Oke, next selanjutnya media sosial. Nah, untuk media sosialnya ini bisa untuk dikasih masuk, bisa juga untuk tidak. Selanjutnya foto anggota. Nah, di sini bisa untuk kamera atau kita cari dari browser kita sendiri. Kebetulan di sini saya bakal isi foto saya. Kita klik browser, cari foto yang ingin kita masukkan dan open. Setelah selesai mengisi foto pengguna, selanjutnya kita masuk di bagian kata sandi baru. Nah, ini tuh harus sama ya, biar kita bisa masuk ke slimnya nanti. Oke, ini udah berhasil. Kita oke saja. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini jika kita sudah berhasil memasukkan pengguna sistem perpustakaan. Nah, next selanjutnya kita bakal ulang kembali untuk penggunaan sistem pustakawannya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi ya Kak, memasukkan nama pengguna, nama asli, tipe anggotanya juga, media sosial boleh diisi boleh tidak, foto penggunanya juga perlu, dan kelompok pustakawannya menggunakan kata sandi baru dan konfirmasi. Jika sudah selesai, kita simpan. Nah, ini kita oke saja. Nah, ini tampilannya seperti ini ya Kak. Udah 2 berhasil untuk pustakawannya. Setelah itu, next kita lanjut untuk mengisi bibliografi. Nah, untuk tampilan bibliografinya seperti ini ya Kak. Ini udah ada bawaan buku dari sistem slimnya. Setelah itu kita klik tambah bibliografi baru. Nah, di sini kita masukin aja judul buku apa yang kita ingin kasih masuk, yaitu manajemen perpustakaan. Setelah itu kita bisa tambahkan data pengarang ya Kak. Nih, kita bisa tambahkan data pengarang. Di sini ada nama pengarangnya. Yang pertama kita tulis nama pengarang. Setelah itu ada nama orang atau pengarang utama. Kebetulan di sini saya tidak isi, cuma nama pengarang saja. Lalu kita sisipkan dalam bibliografi, kita klik saja. Setelah itu kita isi bagian edisinya. Manajemen perpustakaan ini di edisi berapa, kita tinggal isi saja. Setelah itu masuk di bagian JDM. Nah, karena buku ini isinya teks, kita tinggal pilih teks saja.
Yang perlu diisi selanjutnya yaitu ISBN buku, kita langsung isi. Dan jangan lupa kita isi penerbitnya juga, di mana buku itu diterbitkan. Kebetulan buku manajemen perpustakaan ini terbitnya di Tangerang. Tahun terbitnya juga bisa untuk diisi. Tempat terbitnya. Ketika semua bis sudah diisi, selanjutnya kita next, simpan. Nah, ini adalah hasil dari kita tadi untuk memasukkan bibliografinya. Selanjutnya kita bakal masuk di bagian keanggotaan. Kita bisa klik tambah anggota. Nah, di sini saya isi nama. Setelah itu nama anggotanya kita isi juga untuk tanggal lahir. Setelah itu anggota sejak kapan nih, misal kita bakal mulai di tanggal 1 Mei 2026. Setelah itu lanjut di tanggal registrasinya, aku kasih sama aja, dan berlaku hingga 1 tahun dari tanggal yang sama. Setelah itu di institut, nah aku bakal isi di sini mahasiswa. Dan di bagian alamat ini kita bisa isi untuk alamat kita. Jika sudah, kita pilih jenis kelaminnya perempuan. Untuk kode pos itu tidak perlu diisi. Boleh kalau mau diisi juga ya. Nah, ini kita bakal kasih masuk fotonya. Boleh, tidak, boleh dipakai foto. Selanjutnya masuk di bagian kata sandi baru. Ini harus sama ya, biar kita datang perpustakaan menggunakan sandi yang kita buat. Ini kita oke. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya untuk keanggotaan. Sekian tutorial dari saya tentang penggunaan exam, dan
cara penggunaan aplikasi Slim 9 bulan. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah menyimak. Kita bakal kembali di tutorial berikutnya. Bye bye.